Jadi gampangnya seperti itu. Tadi kalau Pak Ivan menyampaikan secara teori dari berbagai macam ahli, kalau ini saya definisikan kira-kira gampang itu. Ada orang dirugikannya itu protes, protesnya nggak ditanggapi, nah, terjadi pertentangan. Nah, itulah yang disebut dengan apa namanya sengketa. Terus selanjutnya adalah kita akan bahas sengketa bisnis. Apa sih sengketa bisnis itu? Sengketa bisnis itu biasanya ya tiga hal ini. Kalau nggak terkait dengan perbedaan penafsiran kontrak, terkait dengan pelaksanaan kontrak, dan terkait dengan perbuatan melawan hukum atau PMH. Beberapa hal tadi juga sudah disampaikan bahwa ya inilah sehari-hari kalau kita menjadi praktisi hukum, kalau kita menjadi pelaku usaha, atau kita menjadi legal counsel di sebuah perusahaan, ya yang kita hadapi ini. Sepanjang apa namanya kontrak itu aman, maka sebenarnya kontrak itulah yang bisa menjamin untuk tidak terjadi apa namanya sengketa. Namun di samping kontrak ada juga perbuatan sengketa yang mungkin disebabkan karena perbuatan melawan hukum. Ini teman-teman semuanya tentang sumber dari sengketa bisnis yang sehari-hari. Termasuk inilah sebenarnya yang menjadi sumber sengketa dalam bisnis usaha pertambangan. Kenapa? Karena dalam usaha pertambangan itu banyak banget kontrak. Karena banyak banget melakukan perikatan-perikatan dengan berbagai pihak. Karena banyak itu, maka pasti potensi untuk terjadi dispute, potensi untuk terjadi apa namanya persengketaan itu sangat sangat tinggi. Oke. Yang berikutnya teman-teman semuanya. Nah, sekarang siapa yang bersengketa? Oke. Tadi kan kita sebut sudah sebabnya sengketa. Sekarang kita akan bahas tentang siapa yang bersengketa. Yang bersengketa pertama bisa jadi adalah pihak pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah. Yang ketiga yang paling banyak ya badan usaha pemegang izin, pemegang IUP, KK atau PKP 2B, IPR dan lain sebagainya. Yang keempat ini badan usaha pendukung, IUJP, kontraktor, supplier, usaha jasa pengangkutan, pengolahan dan pemurnian, dan lain sebagainya. Ini juga berpotensi terjadi sengketa. Yang terakhir adalah public society, masyarakat, baik perorangan, organisasi, atau komunitas. Kalau hanya individu-individu gampang biasanya, Mas, Mbak. Tetapi kalau sudah organisasi, itu ribet. Komunitas, itu ribet lagi lah. Biasanya gitu. Nah, oleh karena itu, siapa nanti yang akan bersengketa? Yang bersengketa ya bisa di antara semua ini saling berlawanan. Bisa perusahaan lawan pemerintah, bisa pemerintah lawan masyarakat, bisa masyarakat lawan perusahaan, perusahaan antar perusahaan, dan lain sebagainya. Artinya, semua pihak yang ada sebagai pelaku atau sebagai stakeholder pertambangan, itu semua berpotensi menjadi pelaku sengketa. Jadi, posisi profesional di bidang hukum di mana? Posisi advokat di mana? Posisi legal consultant di mana? Posisi legal consultant, advokat, profesional hukum adalah di siapa yang bayar, kira-kira gitu. Guyonan saja ini kan. Maksudnya begini, maksudnya ya posisinya adalah di mana posisi kliennya berada. Bisa jadi advokat, legal consultant membela pemerintah. Bisa jadi kuasa hukum itu membela badan usaha pertambangan, bisa jadi berada di belakangnya badan usaha jasa, bisa jadi di belakang pemerintah atau pemerintah daerah atau masyarakat. Oleh karena itu, sebagai profesional di bidang hukum, bahkan teman-teman sebagian ini adalah aktivis LBH, pejuang-pejuang hukum, posisinya ada di belakang orang yang dibela. Tidak selalu orang yang bayar, mohon maaf, tadi itu guyonan saja. Ya kan? Yang dibela yang dibela dengan azas-azas keyakinan teman-teman semuanya. Dan suatu ketika bisa jadi kita berhadapan-hadapan. Oh, saya kira nggak ada masalah.
Misalkan saya membela masyarakat, Anda membela pemerintah atau membela perusahaan tambang, enggak ada masalah. Atau sebaliknya. Karena apa? Dalam menjalankan profesi hukum. Undang-undang advokat kan menyatakan bahwa kuasa hukum kan tidak boleh diidentikan dengan pemberi kuasa. Kalau kita membela koruptor, dianggap kita koruptor kan enggak juga gitu loh. Nah, ini teman-teman semuanya. Tetapi secara kelompok dapat kita bedakan nanti sengketa itu ada dua. Satu sengketa antar masyarakat, yang kedua sengketa dengan berhadapan dengan pemerintah. Kenapa kita sering banyak sengketa di dunia pertambangan, teman-teman semuanya? Teman-teman yang tidak di dunia pertambangan, saya kira perlu tahu bahwa inilah karakteristik usaha pertambangan. Usaha pertambangan itu punya potensi besar terjadi sengketa dan masalah hukum. Apa karakteristiknya? Yang pertama adalah padat modal. Investasinya besar. Modalnya besar, perlu duit besar. Contoh untuk mendevelop pertambangan nikel dalam satu sekian ratus hektar butuh berapa biaya misalnya itu. Ya tidak semuanya, beberapa pertambangan batuan kan nggak besar-besar juga modal, tapi sebagian besar. Yang kedua adalah bisnis prosesnya panjang. Mulai dari eksplorasi sampai operasi produksi tidak mungkin dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, nggak pasti lebih. Oleh karena itu, eksplorasi saja di undang-undang itu diberikan waktu 6 tahun. Artinya bisa jadi 6 tahun itu baru nyari tambang doang, belum berhasilnya. Padahal 6 tahun itu adalah sudah mengeluarkan biaya. Bahkan 6 tahun pun kadang-kadang bisa jadi belum ketemu dan belum bisa melakukan eksploitasi. Sehingga kadang-kadang izin operasi produksi, eksplorasinya diperpanjang juga memungkinkan. Nah, karena bisnis prosesnya yang panjang, maka konsekuensinya balik modalnya juga lama. Hari ini investasi besar di dunia tambang, tidak mungkin tahun depan ada hasilnya. Artinya apa? Hasilnya bisa jadi beberapa tahun kemudian. Karena apa? Karena ini memang bisnis prosesnya panjang. Coba kalau ingin tahu, mulai dari studi geologi awal, penetapan WIUP, mendapatkan izin, setelah itu eksplorasi, setelah eksplorasi FS, feasibility study, setelah feasibility study adalah membangun fasilitas produksi, IPC. Setelah itu operasi produksi. Setelah operasi produksi adalah pengangkutan, pengolahan, dan pemurnian dari penjualan produk. Panjang. Karena panjang itu, maka punya potensi keuntungan yang besar. Punya potensi benefit yang besar, punya potensi dapat cuan yang besar. Oleh karena itu, tambang itu diperebutkan. Wajar dong, modal besar, investasi tinggi, bisnisnya lama, balik modalnya lama, hasilnya juga besar. Apalagi di smelter ya, smelter itu kalau kami di nikel dengan modal untuk smelter teknologi China tertentu leasing itu 3-4 triliun. Saya kira kalau di smelter lebih cepat, 4 atau 5 tahun nggak sampai sudah bisa balik modal. Nah, tapi kalau untuk tambang memang agak lama. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, dengan investasi besar, proses panjang dan potensi keuntungan besar, maka konsekuensinya juga punya resiko yang sangat tinggi. Ini bisnis yang penuh dengan risiko. Risiko apa? Ya risiko rugi, risiko celaka, termasuk risiko hukum. Oleh karena itu, kalau ada pengusaha tambang tidak menggunakan lawyer, pengusaha tambang tidak menggunakan advokat, tidak menggunakan konsultan hukum, itu pasti pengusaha tambang yang dua kemungkinannya. Pengusaha tambang nekat atau pengusaha tambang pelit. Karena apa? Nggak mungkin. Karena apa? Penuh dengan risiko kok tidak didampingi oleh advokat. Penuh dengan risiko hukum kok tidak didampingi oleh orang hukum.
Oleh karena itu, teman-teman semuanya, potensi hukum untuk bisnis pertambangan ini luar biasa besar. Dan ahli hukum tidak banyak. Saya sudah berkecimpung belasan tahun lebih, mungkin nggak banyak ahli hukum pertambangan, nggak banyak. Sehingga kalau teman-teman menguasai tambang, luar biasa. Tapi menguasai tambang, saya kira nggak akan bisa cepat belajar 1-2 tahun. Kenapa? Sulit. Istilah-istilahnya banyak, singkatannya aja juga banyak. Beda kalau Anda belajar tentang politik, demokrasi, atau pemilu. Hari ini Anda belajar di media sosial, baca online, besok sudah seperti pakar. Tapi kalau tambang atau energi, enggak. Harus belajar serius. Oleh karena itu, Busyep menyediakan tempat belajar itu. Butuh apa dengan Busyep? Silahkan kontak. Butuh referensi, silahkan kontak. Butuh diskusi, silahkan kontak. Berita-beritanya bisa diakses di medsos maupun di website. Nah, ini teman-teman semuanya ketemu jawabannya. Kenapa kok tambang itu menjadi menarik? Kenapa tambang itu berpotensi besar terjadi risiko? Karena memang punya karakteristik tersendiri. Coba Anda bandingkan dengan bisnis yang lain. Apakah juga seperti ini? Yes, ada yang seperti ini, tetapi enggak juga yang lain. Catatan pentingnya, dengan risiko yang tinggi, risiko itu bisa risiko ekonomi, terutama risiko hukum. Risiko hukum itu bisa menimbulkan dampak ke risiko semuanya. Oleh karena itu, tidak bisa tidak bisnis tambang harus didampingi lawyer. Usaha pertambangan harus mempekerjakan lawyer-lawyer yang hebat, yang pinter, yang mantap seperti peserta-peserta pelatihan hukum tambang ini. Tetapi ini tidak hanya untuk usaha, untuk masyarakat kalau misalkan ditindas oleh tambang juga perlu lawyer juga. Pemerintah mengatur tambang juga perlu lawyer juga. Artinya adalah hukum ini sebenarnya adalah jawaban bila mana terjadi sengketa. Sekarang kita bicara tentang ruang lingkup sengketa. Dan apa yang mau kita bahas pada sore hari ini? Yang pertama, sengketa litigasi. TUN tadi sudah dibahas oleh narasumber yang luar biasa. Perdata tadi sudah dibahas oleh Dr. Ivan Wahroji. Pidana sudah dibahas oleh Pak Mujahid Latif. Judicial review ke MK dan MA sudah dibahas oleh begawannya judicial review, Pak Victor Santosa. Dan saya satu tim sama dia lagi gugat undang-undang juga sama Mas Victor. Ini kita tidak sedang bahas. Sekarang yang akan kita bahas adalah sengketa non-litigasi. Yang pertama, non-litigasi, apa namanya, semi-litigasi atau adjudikasi. Ada dua, terkait dengan maladministrasi dan pelayanan publik, terkait dengan informasi publik, dan lain sebagainya. Yang kedua, atau yang berikutnya adalah sengketa non-litigasi murni. Apa ini yang kita bahas? Nah, sore hari ini kita akan hanya membahas ini. Semi litigasi atau non litigasi dan sengketa non litigasi. Litigasi sudah dibahas tadi semua oleh teman-teman semuanya. Nanti kalau lebih dalam kita akan dalami misalkan pelatihan cara membuat gugatan perdata pertambangan boleh, atau cara membuat pembelaan pidana pertambangan boleh kita sediakan, atau cara membuat permohonan untuk ke judicial review Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Agung. Saya kira sangat menarik juga kalau teman-teman mau. Tetapi tadi saya mendengar usulan, ada yang mengusulkan begini, bagaimana kalau membuat asosiasi? Saya kira ini sangat menarik, very interesting. Jika teman-teman bersedia, aku siap nanti memfasilitasi. Kita membuat asosiasi apa gitu, terserah ya. Kalau nggak asosiasi ya koalisi apa, gitu. Apalagi ini akan teman-teman semuanya akan ada transisi energi kan. Sidang G20 in Bali Oktober kalau nggak salah. Saya kira juga menarik karena akan ada isu besar transisi energi dari fosil energi itu renewable energy. Jadi saya kira ini menarik untuk diikuti. Kami berencana juga mengadakan kegiatan dengan adik-adik mahasiswa. Kita akan menyelenggarakan kongres energi. Kalau teman-teman mau, saya kira boleh. Mau online boleh, tapi mau langsung di Jakarta saya kira juga menarik. Nah, oleh karena itu, kalau
teman-teman ada usul, ada sesuatu yang mau kita create bersama, saya setuju. Mau asosiasi, mau koalisi, mau aliansi, atau apapun, yang penting kita tidak diem saja terhadap tambang yang nggak bener ini ya, kira-kira begitu. Seperti contoh tadi lah, uangnya kemana hasil batu bara yang ribuan triliun tadi itu, gitu loh, kira-kira begitu. Sebab kalau uang batu bara itu dipakai membangun negeri ini, Anda sekolah nggak bayar hari ini, gratis. Ke rumah sakit nggak perlu pakai BPJS, ya gratis lah, duitnya banyak. Tapi kan kemana uang negara ini? Saya kasih tahu teman-teman semua ya, tahun 2021 uang masuk ke APBN itu dari tambang hanya 50 triliun. 49 triliun tepatnya, sekitar 50 triliun. Terus tahun 2022 kemarin naik, sorry 2022 naik lumayan lah, ada sekitar 70 triliun. Bandingkan dengan keuntungannya satu perusahaan tambang. Coba Anda buka Google sekarang. Satu perusahaan tambang itu satu tahun bisa untung 20 triliun. Satu perusahaan loh. Kita satu negara cuma 50. Ayo, adil nggak? Gitu. Coba Anda buka Google, misalkan satu perusahaan PKP 2B, saya nggak sebutkan namanya, tidak enak juga. Ya. Berapa untung mereka satu tahun itu bisa sampai 15. Gitu. Terus coba Anda hitung tadi itu, satu tahun itu produksi batu bara 600 juta ton. Kali 300 US dollar. Kali rupiah. Ayo. Nah, ayo. Berapa triliun? Kalau bisa jawab di akhir sesi ini, dapat sepeda. dapat payung lah, dapat payung. Saya kira kalau di Buset masih banyak t-shirt, ada flash, BCA, ada tumbler. Kalau teman-teman bisa jawab, nanti teman-teman boleh kan bisa dibagi-bagi itu. Ada tumbler banyak, ada t-shirt kalau masih ada persediaan, ada buku tambang yang juga dibagiin, saya kira juga boleh, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut materinya. Itu teman-teman semua. Oke, kita akan bahas sengketa non litigasi. Waktunya sudah mau habis. Oke, kenapa kok kita bahas non litigasi? Gitu loh. Tadi sudah bahas pidana, perdata, tun, judicial review. Sekarang kita bahas non litigasi. Kenapa? Why? Urgentnya apa? Gitu. Yang pertama, tuntutan dunia bisnis. Tadi dikatakan oleh Pak Ikhwan Parozi. Exactly, tepat banget. Ini bisnis, Mas, Mbak. Butuh uang cepat, butuh perputaran cepat, butuh jalan. Kalau nunggu tuntutan, gugat-gugatan, lapor-laporan, nggak jalan ini bisnis. Gitu loh. Nggak dapat itu namanya, apa namanya, keuntungan kita. Gitu. Oleh karena itu, bagi pebisnis kadang-kadang gini, lebih baik rugi 10 tapi cepat selesai daripada berurusan dengan peradilan dan nanti akan lama. Nah, itu pertama. Yang kedua, litigasi itu waktunya relatif cepat. Relatif cepat ya, dibanding di pengadilan. Even itu pidana, perdata maupun judicial review maupun tun. Yang kedua, di pengadilan itu mahal biayanya. Termasuk biaya lawyer. Bukan berarti kalau tidak di pengadilan nggak pakai lawyer loh ya, pakai lawyer juga lah. Nanti kan kita ini kan juga perlu apa namanya bermitra. Biaya mahal. Maksudnya begini, dengan tarif lawyer yang sama, maka akan jauh lebih efisien kalau non litigasi. Karena apa? Tidak ada cost yang lain. Saya kira itu sangat bijak kalau pebisnis menentukan itu. Yang keempat itu adalah kalau litigasi prosedurnya ketat dan sudah sangat formal. Itu. Yang kelima, ini yang paling penting saya kira teman-teman semuanya, image atau citra pengadilan. Nggak usah disebutkan, kira-kira apa nih image pengadilan. Ya kan? Bukan kambing hilang sapi lah, kira-kira seperti itu. Yang keenam, di pengadilan itu win-lose. Kalah atau menang. Dapat atau hilang. Sementara kalau non litigasi kan nggak bisa tawar-menawar lah, bisa negosiasi. Apalagi sama teman sendiri kan, enak-enakan saja. Gitu. Itu kalau
non litigasi. Yang ketujuh, di pengadilan itu hakim tidak ahli semua bidang. Karena apa? Karena hakim itu dipastikan orang hukum. Tapi kalau di non litigasi bisa jadi kita meng-hire orang-orang yang sesuai dengan bidangnya. Yang ke-8, kalau kita dengan litigasi biasanya apapun putusannya hubungan kemitraan itu akan putus. Karena apa? Menimbulkan luka. Jangankan hubungan kemitraan, saudara saja itu bisa putus gara-gara persidangan. Ayo, siapa yang pernah mengalami seperti itu? Pacaran saja itu bisa putus gara-gara persidangan gitu. Nah, oleh karena itu, putusnya mitra dalam bisnis ini sebenarnya adalah kerugian juga bagi para pengusaha. Yang ke-9, pasti ini berpotensi memicu timbulnya konflik baru. Kalau kita berperkara di pengadilan, apapun putusannya. Karena apa? Tidak ada kerelaan kadang-kadang untuk menerima putusan itu. Dan masih ada semacam dendam di antara kita, nah, kira-kira gitu. Sehingga menimbulkan konflik baru. Teman-teman yang sudah di dunia pandang, teman-teman yang sudah di dunia tambang, jangan heran kalau kita gugatan satu itu terus gugat yang lain. Kenapa? Itu strategi saja. Misalkan saya bersengketa dengan Anda soal uang prestasi. Setelah itu saya gugat lagi PMH. Setelah itu saya melaporkan ke pidana. Setelah itu gugat lagi. Itu juga bagian dari strategi sebenarnya di dunia pertambangan. Oleh karena itu, maka wajar kalau di kasus litigasi pertambangan itu berpotensi untuk menimbulkan konflik baru dalam penyelesaian penanganan perkara. Nah, teman-teman semuanya, penyelesaian non litigasi ini sangat menarik. Penyelesaian non litigasi inilah sebenarnya membutuhkan kemampuan lawyer, membutuhkan kemampuan fasilitator, atau membutuhkan sesuatu strategi yang luar biasa. Karena apa? Keuntungannya luar biasa. Udah waktunya cepat, biayanya lebih murah. Oleh karena itu, bagi siapapun pasti akan lebih nyaman non litigasi. Sehingga kalau kita menyelesaikan litigasi itu kalau sudah terpaksa, kalau sudah nggak ada jalan lain, ya sudahlah, mau nggak mau tuntut dan lain sebagainya. Atau biasanya kalau sudah litigasi itu ada udang di balik batu. Maksudnya ada udang di balik batu itu begini, saya melitigasikan karena apa? Dendam. Karena apa? Saya ingin membuat mereka miskin, kira-kira begitu. Dan ya udahlah, mending rusak-rusakan. Nah, kira-kira begitu kalau litigasi. Tapi kalau non litigasi, no. Litigasi akan win-win solution. Oke, kita bahas tentang sekarang karakteristik penyelesaian non litigasi. Kita bahas tentang macam-macam non litigasi, kita bahas bagaimana strateginya khususnya untuk pertambangan dan bisa jadi bisa diterapkan di luar pertambangan. Oleh karena itu kalau Anda bisa menerapkan ini, saya kira akan menjadi added value bagi Anda. Akan punya nilai tambah yang luar biasa. Apapun Anda, apakah Anda lawyer, dosen, sarjana, atau bahkan bisa jadi bukan orang hukum. Sangat penting untuk memahami penyelesaian non litigasi. Oke. Kita lihat dulu tentang jenis sengketa non litigasi. Oke. Sengketa non litigasi, teman-teman semuanya. Kita sementara bagi dua bagian besar. Versi saya maksudnya. Mau dibagi siapa berapa? Yang pertama adalah non litigasi atau sebuah sengketa yang versus pemerintah atau yang melawan pemerintah. Pemerintah itu negara maksudnya. Bisa pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang melawan sesama pelaku usaha atau masyarakat. Private sector. Jadi itu kita bagi dua itu. Jadi yang melawan pemerintah atau yang berhadapan dengan pemerintah dan yang berhadapan dengan private sector. Kalau berhadapan dengan pemerintah, maka bila ada sengketa pemerintah, biasanya nanti salah satu jalannya ke ombudsman. Sebelum itu ke pengadilan. Sementara kalau dia sesama pelaku usaha atau masyarakat, ada 3 jalan: arbitrasi,
mediasi, dan negosiasi. Kalau sudah mentok, dia ke pengadilan perdata. Nah, oleh karena itu, bahasan kita pada sore hari ini, teman-teman semuanya, adalah that is. Kita akan bahas penyelesaian sengketa lewat ombudsman sebagai upaya alternatif agar tidak masuk ke PT UN kalau itu bersengketa dengan pemerintah. Yang kedua, kita akan bahas negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Bagaimana melakukan negosiasi, memahami mediasi, dan apa sih sebenarnya yang ditangani oleh ombudsman sebagai salah satu media penyelesai sengketa di luar pengadilan. Nah, oleh karena itu, ayo kita luangkan waktu sejenak, kita akan bicara tentang dua hal tersebut, teman-teman semuanya. Rekan-rekan yang saya hormati, sekali lagi dua ini ya akan kita bahas, sehingga nanti kalau ada yang tanya-tanya, ya kira-kira meliputi dua ini. Pertanyaan yang lain boleh, tapi jangan sekarang, waktunya mepet. Pertanyaan apapun silahkan sebenarnya, tapi lebih baik yang terkait dengan penyelesaian sengketa non-litigasi. Melawan pemerintah ini kita ke ombudsman, kalau melawan private sector itu atau civil society di arbitrasi, negosiasi, dan mediasi. Jika dua penyelesaian ini berhasil, maka kalau dengan pemerintah tidak perlu ke PT UN, maka kalau dengan private sector yang lain kita tidak perlu ke pengadilan perdata. Jangan khawatir, kalau Anda lawyer, success fee-nya kan masih berlaku ini. Ya, cuman cost operasional dan operasional cost-nya yang mungkin jauh lebih efisien. Oleh karena itu, teman-teman, kalau nanti membuat kontrak dengan klien, kalau ada advokat, success fee-nya harus hitung apa namanya, hitung argunya sudah harus mulai dari sini. Jadi nanti kalau sukses sudah dapat lah cuannya di depan. Nah, kira-kira begitu. Jangan sukses fee-nya menunggu putusan pengadilan, nanti nggak dapat. Oke. Rekan-rekan yang saya hormati, kita akan bahas tentang alternatif penyelesaian sengketa atau sengketa non-litigasi melawan negara, tanda kutip ya, dengan melawan sesama masyarakat. Oke. Yang pertama terkait dengan apa namanya ombudsman, ya kan, terkait dengan ombudsman. Apa sih yang diselesaikan di ombudsman? Mana ini? Yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, ombudsman itu adalah lembaga. Teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan. Ombudsman itu lembaga negara, ya kan, independen, yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi gampangnya, ombudsman itu ngurusi dua. Satu, penyelenggaraan pelayanan publik. Dua, maladministrasi. Itu. Apa wewenang ombudsman? Melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan klarifikasi, melakukan mediasi. Ya, inilah mediasi. Rekonsiliasi dan menyusun rekomendasi kalau kita melaporkan masalah kita, kalau kita dirugikan terkait dengan pelayanan publik dan amanat oleh pemerintah. Termasuk dia punya tugas menerima laporan masyarakat, memeriksa substansi dan seterusnya, termasuk melakukan investigasi terhadap suatu persoalan. Jadi, Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan adik-adik semuanya, kalau Anda punya masalah terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, terkait dengan maladministrasi, jangan buru-buru ke PT UN. Ada lembaga yang sebenarnya bisa menjadi fasilitator, bisa menengahi atau bisa mendukung terkait dengan penyelenggaraan dan pelayanan publik, yaitu Ombudsman Republik Indonesia. Kalau Anda ingin lebih paham, bertanya ke moderator sebelum acara tadi itu. Nah, karena dia juga bekerja di Ombudsman. Yang berikutnya, teman-teman semuanya, inilah yang dikerjakan oleh Ombudsman. Pertama, terkait dengan pelayanan publik. Ya kan? Yang kedua, terkait dengan maladministrasi.
Pelayanan publik itu apa? Pelayanan publik itu adalah seluruh pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, instansi pemerintah, atau BUMN, atau siapapun yang menggunakan dana APBN dan atau APBD. Itu pelayanan publik. Jadi kalau Anda ngurus KTP nggak benar, bisa ditolak pelayanan publik. Yang kedua, maladministrasi. Maladministrasi itu adalah perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain. Contoh, Anda punya perusahaan tambang, punya izin usaha pertambangan, kayak kemarin itu dicabut IUP-nya. Maka bisa jadi kalau pencabutan itu memenuhi unsur maladministrasi, bisa kita adukan ke ombudsman. Itu teman-teman semuanya. Jadi, dua hal inilah yang dilakukan oleh ombudsman. Nah, apa sih maladministrasi? Silakan dibaca sendiri. Ini teman-teman semuanya beberapa bentuk-bentuk maladministrasi, ada terkait dengan pelayanan yang berlarut-larut, tidak menangani, melalaikan kewajiban, persekongkolan, kolusi, nepotisme, pemalsuan, dan lain sebagainya. Seperti kira-kira ada 20 hal terkait dengan indikasi-indikasi maladministrasi. Kalau ini dilakukan oleh pemerintah dan itu korbannya Anda, berarti Anda berhak berarti Anda, kalau Anda itu protes, berarti itu terjadi sengketa. Dan inilah sengketa administrasi pemerintahan yang penyelesaiannya bisa di ombudsman. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini alurnya penyelesaian laporannya. Intinya silahkan Anda membuat laporan ke ombudsman dan nanti akan dilakukan klarifikasi, verifikasi, dan selanjutnya mungkin akan diambil rekomendasi oleh ombudsman. Oke, ini yang pertama terkait dengan penyelesaian sengketa non-litigasi kalau melawan tanda kutip dengan pemerintah terkait dengan maladministrasi dan pelayanan publik. Oke, saya kira demikian teman-teman saya. Yang pertama, bisa jelas. Oke. Yang berikutnya adalah ini terkait dengan mediasi, negosiasi, dan arbitrasi. Itu. Jadi mediasi, negosiasi, dan arbitrasi ini adalah negosiasi ini proses komunikasi dua pihak. Ya kan? Masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri. Ya, berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Itulah yang disebut dengan media negosiasi dulu. Jadi intinya dua orang, ya kan, dua orang komunikasi tawar-menawar itu negosiasi. Prinsip negosiasi itu adalah kalau Anda nanti sebagai mendukung klien atau mendukung orang, ya menuntut mereka untuk menurunkan dan menaikkan tawaran kita. Yang nanti akan terjadi titik equilibrium atau titik keseimbangan, ketemu negosiasi. Tapi kalau kita hanya menuntut sementara kita tidak menaikkan tawaran, maka tidak terjadi tawar-menawar, maka tidak ketemu. Itu salah satu teknik atau strategi negosiasi. Ya kira-kira seperti Anda tawar-menawar barang di pengadilan. Seperti tawar-menawar barang di pengadilan. Jadi kalau ini dibutuhkan keahlian dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Nah, bedanya negosiasi dengan mediasi, kalau negosiasi hanya oleh para pihak, sementara kalau mediasi ini sudah ada pihak lain yang disebut dengan mediator. Mediasi ini pun ada dua jenis. Pertama, mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan. Yang kedua, mediasi yang dilaksanakan di pengadilan. Karena setiap jalur perdata pasti di awalnya ditawari dengan mediasi dulu. Pasti itu.
Yang ketiga adalah arbitrase. Jadi arbitrase ini adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ini teman-teman semuanya terkait definisi-definisi negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Sekarang kita akan menelaah lebih dalam apa nih karakteristik masing-masing hal tersebut. Oke, ini beberapa komparasinya terkait dengan perbedaan ciri-cirinya. Jadi kalau litigasi dan perbedaan non-litigasi. Non-litigasi ini ada arbitrase, ada mediasi, ada negosiasi. Misalkan pertama soal pilihan. Dipastikan orang ke litigasi itu tidak rela. Udahlah, nggak mungkin orang itu relaan masuk ngaju ada gugatan di pengadilan. Pasti karena terpaksa biasanya. Itu kalau di litigasi. Sementara kalau non litigasi ada unsur kerelaan. Kalau di litigasi yang memutus itu adalah hakim, sementara kalau di arbitrase itu ada arbiter, sedangkan non litigasi itu langsung oleh para pihak. Bedanya kalau mediasi ada pihak ketiganya hanya memfasilitasi. Kalau kekuatan bandingnya, kalau litigasi ini mengikat dan mempunyai kemungkinan adanya banding. Sementara arbitrase ini mengikat, full, punya kekuatan hukum. Tetapi pada titik tertentu dia dapat direview juga. Namun hanya untuk hal terbatas. Sementara untuk mediasi dan negosiasi ini kesepakatan yang langsung dapat dieksekusi. Fakta servenda. Karena apa? Dia ada kesepakatan di antara mereka. Jadi ya langsung aja eksekusi. Yang keempat itu ada sifatnya. Kalau litigasi, publik dong, kasusnya pasti akan tersebar di mana-mana karena persidangannya juga persidangan yang terbuka. Sementara kalau non-litigasi lebih private, lebih rahasia. Oleh karena itu, non-litigasi ini lebih disukai oleh para pengusaha, lebih disukai oleh para cukong-cukong, lebih disukai oleh para orang-orang yang berduit. Karena mereka tidak mau urusannya itu disebar di banyak tempat. Gitu. Karena dengan menyebar urusan di banyak tempat akan semakin tidak bagus bagi bisnis mereka. Yang berikutnya, ini beberapa karakter-karakter yang lain. Contoh, misalkan pihak pemutus, ini hakim, given, maksudnya hakim itu kita nggak bisa milih. Sementara kalau arbitrase ini dipilih oleh para pihak sesuai kesepakatan, termasuk keahliannya. Sedangkan mediasi ini dipilih oleh fasilitator, kita sepakatan, sedangkan negosiasi tidak ada pihak ketiga. Derajat formalitasnya kalau litigasi, formal banget. Arbitrase lumayan, tidak begitu formal. Sementara kalau mediasi dan negosiasi enggak. Ya kita seperti ngobrol negosiasi, bahkan kadang-kadang di warung kopi atau di kafe untuk melakukan negosiasi. Karakter prosesnya, kalau litigasi pasti ada hukum acara, arbitrase ada hukum acara tapi lebih fleksibel, sedangkan mediasi dan negosiasi lebih simpel. Ini teman-teman semuanya beberapa hal terkait dengan karakteristik bentuk-bentuk penyelesaian sengketa. Jadi waktu terakhir ini litigasi dipastikan lama. Kok kayaknya nggak ada litigasi yang 2 bulan selesai kan? Sedangkan non litigasi cepat, relatif. Bahkan kadang-kadang bisa cepat banget. Tapi tergantung. Kalau negosiasinya bertele-tele, ya pasti akan lama juga. Oke. Ini teman-teman semuanya beberapa bentuk karakteristik tentang perbedaan litigasi dan litigasi, termasuk perbedaan arbitrasi, mediasi, dan negosiasi. Nah, sekarang teman-teman semuanya, ini salah satu strategi untuk kita menangani litigasi, non-litigasi. Yaitu apa? Melakukan identifikasi masalah sebagai sebuah strategi untuk menangani sengketa. Kita harus melihat masalah itu berdasarkan teori, karena teori ini kadang-kadang ada betulnya juga, kebanyakan betul.
Jadi sudah ada teori sosial, misalkan pertama, ada suatu masalah yang disebabkan karena ketidakpercayaan. Maka teknik solusinya, kalau kita ingin menyelesaikan sengketa itu non-litigasi, bagaimana kita membuat percaya. Oleh karena itu, lawyer itu, profesional di bidang hukum itu diperlukan kemampuan untuk melihat masalah dengan jernih. Itu. Yang kedua, bila ada ketidakselarasan atau perbedaan prinsip, maka perlu diselaraskan. Bila ada pihak yang terancam, maka berarti faktor pengancamnya itu yang harus dihilangkan. Dan seterusnya, sampai terakhir konflik terjadi karena kebutuhan, atau ini kalau dalam ekonomi itu ada teori Maslow. Jadi oleh karena itu, karena kebutuhannya dihalangi, maka pemenuhan kebutuhan dan menghilangkan halangan. Ini beberapa teori sosial yang saya kira tepat. Kenapa tepat? Karena teman-teman menyelesaikan masalah itu tidak sekedar menyelesaikan dan jalan saja, tetapi harus tahu akar masalahnya. Untuk tahu akar masalahnya itu pertama tahu teori, kedua melakukan penyelidikan yang mendalam. Yang terakhir, karena waktunya sudah habis, adalah bagaimana persiapan melakukan penanganan sengketa. Yang pertama, tips, triks, dan pengalaman kami dalam tambang ya, maupun di luar tambang mungkin, pemeriksaan dokumen perizinan. Jadi maksudnya sebelum Anda melakukan penyelesaian sengketa, terutama litigasi maupun non-litigasi, kenapa kok non-litigasi perlu? Agar kita negosiasinya baik dong, agar arbitrasinya benar. Maka pemeriksaan dokumen perizinan. Ini ibarat kata ini adalah sesuatu yang mutlak harus ada di depan. Yang kedua, termasuk juga kesesuaian dengan peraturan. Yang kedua, kesiapan dokumen pendukung, lain-lain itu ya, berbagai macam bukti dan sebagainya. Yang ketiga itu pemeriksaan pemenuhan kewajiban pemegang izin, kalau kita IU atau PKP 2B atau KK. Apa kewajiban itu? Kewajiban itu paling tidak dibagi dua. Kalau nggak lapor, ya bayar. Lapor itu terkait dengan berbagai macam hal, kalau bayar itu terkait dengan pajak maupun pendapatan negara, bukan pajak. Yang keempat, pemeriksaan lokasi. Agar apa? Kita bisa objektif melihatnya, ngecek batas koordinat, dan lain sebagainya, termasuk kondisi-kondisinya terupdate. Yang kelima, inventarisasi alat bukti pendukung dan kesiapan saksi. Yang keenam itu perhitungan kerugian. Nah, ini untuk sebagai mediasi atau negosiasi. Yang ketujuh ini yang paling penting teman-teman semuanya. Siapkan juga ahli untuk memberikan keterangan. Untuk mendukung dalil-dalil Anda, baik itu nanti di litigasi maupun di non-litigasi, terutama di non-litigasi. Jadi kita akan negosiasi kan, oh begini, dan sebagainya. Terutama di arbitrase. Ini teman-teman semuanya beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekarang giliran teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan, pandangan, pendapat, atau apapun itu. Waktunya nggak banyak, tapi molor-molor dikit bolehlah, tergantung Pak Moderator. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Bisman, pemateri yang luar biasa sekali penyampaiannya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ini sudah banyak Pak, ternyata yang teman-teman peserta ini yang via chat menanyakan. Tapi saya ajak langsung untuk berdiskusi dengan Pak Bisman. Yang pertama ada Bapak Putra Setiawahyudi. Dipersilakan Pak Putra untuk langsung berdiskusi dengan Pak Bisman di sore hari ini. Saya beri kesempatan buat Pak Putra. Kami dahulukan terlebih dahulu teman-teman yang raise hand. Ya, yang pertama ada Bapak Elia David. Dipersilakan Bapak Elia David. Pertanyaan singkat, padat, karena kita terbatas waktu. Baik, disilahkan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Dan terima kasih atas materi yang luar biasa, sangat terperinci nih Pak, sampai hampir tidak tahu mau nanya apa. Cuma begini Pak, kehidupan hukum Indonesia kita ini kan dipengaruhi oleh hukum positif sebenarnya. Ada bahkan doktrin di kampus juga kita didoktrin hukum positif dari John Austin yang dikembangkan lagi oleh Kelsen yang mengabaikan nilai-nilai. Nah,
sekarang arbitrase ini dan cara non litigasi ini kan sebenarnya penyelesaian hukum sebenarnya yang memperhitungkan nilai-nilai. Apalagi saya pribadi Pak sangat sepakat dengan yang sangat bagus pengembangan model non litigasi. Jadi kita sesuai sejalan dengan jiwa kebangsaan kita tentunya. Jiwa kebangsaan kita kan musyawarah untuk mufakat. Dan dampak negatifnya pasti lebih sedikit karena semuanya berdasarkan kerelaan. Cuma Pak sekarang ada sedikit kendala, Bapak tahu kan Undang-Undang Nomor 3 Minerba ini kan sepertinya sangat memberikan power kepada pengusaha. Kita bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4. Nah, kesepakatan pencapaian suatu kesepakatan itu musyawarah itu kan biasanya ya seperti Bapak katakan win-win solution itu ya, ketika ada keseimbangan di situ. Nah, bagaimana jika secara hukum itu pengusaha merasa lebih kuat powernya dari segi legitimasi hukumnya? Kira-kira dengan berlakunya sekarang Undang-Undang Nomor 3 ini kira-kira menurut Bapak apa hal-hal yang bisa kita bawa untuk menjadi bahan tawar-menawar dalam mencapai suatu negosiasi itu berdasarkan mungkin keilmuan dan pengalaman Bapak dengan melihat kondisi undang-undang Minerba kita yang sekarang yang sangat kuat terhadap pengusaha. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Elia. Mohon izin Pak Bisman kami tampung terlebih dahulu pertanyaan dari teman-teman. Boleh, silakan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dimas Reza. Disilakan Pak Dimas. Izin Bapak moderator, videonya nggak saya tampilkan karena di sini sinyalnya buruk. Baik, disilakan Pak. Ya, selamat sore Bapak Bisman, selaku pemateri. Ya, sore. Langsung saja ke inti pertanyaan saya. Mengenai litigasi, Pak. Saya kan pernah di pertambangan nih Pak, untuk masalah non litigasi di daerah sini ya, di Kalimantan tuh ada yang namanya pengadilan adat, ada hukum adat Pak di sini. Nah itu kalau semisal perusahaan yang melakukan kesalahan fair saja, kita selaku perusahaan oke, kita melakukan misal kena denda adat atau hukum adat kita lakukan, kita tebus. Intinya kita bertanggung jawab lah. Tapi ada hal di mana adat di sini ditumpangi oleh kepentingan oknum-oknum tertentu, Bapak. Jadi dia mendampingi atau menggait para tokoh-tokoh adat, dewan-dewan adat ini agar bisa istilahnya sedikit besar menguasai perusahaan tersebut. Nah, persoalannya itu Bapak, kalau kita tidak mengiyakan hal-hal yang diminta oleh tetua adat tadi yang sudah ditimpangi oleh para oknum-oknum tadi itu, masyarakat akan enggan memberikan lahan untuk ditambang gitu Bapak. Nah, sedangkan kalau kita iakan nanti prospek kedepannya akan menjadi keterbiasaan yang buruk. Sedangkan tugas kami ya, mungkin bagian CSR atau eksternal itu bukan cuma tanggung jawab secara material, tapi kita juga tanggung jawab secara sosial. Bagaimana mendidik masyarakat di situ tentang pemahaman tentang hukum, tentang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ya mungkin strateginya gimana Pak menghadapi kalau Mohon maaf, tadi pertanyaan kepotong, Pak Dimas. Ya. Yang terakhir barusan kepotong pertanyaannya. Oh, pertanyaannya. Dari strategi, ya. Strateginya gimana kalau menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan tadi yang hukum adat, tapi hukum adat itu ditimpangi oleh kepentingan oknum-oknum tertentu. Oke. Begitu. Baik, terima kasih Pak Dimas, pertanyaannya luar biasa sekali. Kami persilahkan satu orang lagi, ada Bapak Frans Ringo. Dipersilakan Pak. Selamat sore Pak Bisman. Sore Pak, selamat sore, siap. Ya, sebenarnya saya nggak mau nanya Pak. Saya sengaja nih mau ngobrol sama Bapak, mau kapan Pak ya? Saya sebenarnya pengen ada yang pengen saya obrolin mengenai perkara sih Pak sebenarnya. Iya, mungkin kalau misalnya saya hubungin Bapak, kapan ya Pak ya? Kita ketemu ya Pak.
Oke, boleh. Nanti kami jawab sekalian. Ah, ah. Oke. Baik, nanti Iya. tinggalkan jejak aja Pak di ini melalui panitia Iya, pusat. karena saya ada dulu klien di bidang migas, Pak, Pertamina EP. Dia juga sedang butuh ahli supaya di bidang migas bagaimana gitu. Mungkin kita bisa ngobrol, Pak, lain waktu. Boleh, siap. Oke. Iya, terima kasih Pak Bisman. Sama-sama, terima kasih Pak Ringo. Baik, terima kasih Pak Ringo. Nanti bisa di belakang dengan tim Pusep, bisa minta nomor Pak Bisman dan juga alamat email beliau. Baik, Kemudian, makasih. Untuk selanjutnya, karena masih tersisa satu slot pertanyaan, ada Bapak Ahmad Jafar. Dipersilakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Mas Firdan. Jadi pertanyaannya begini, Pak. Di dalam satu perusahaan kita anggap gitu, itu kan ada namanya mitigasi resiko gitu. Jadi bagaimana menghubungkan mitigasi resiko ini dengan proses penyelesaian sengketa non mitigasi seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi yang dijelaskan Bapak tadi. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Jafar. Kesibuan luar biasa sekali. Ada 3 orang penanya Pak Bisman. Mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Pak Bisman. Yes, luar biasa. Mantap ini. Karena tadi ada beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan tidak bertanya. Pak Ringo katanya ingin ngobrol. Pak Ringgo silahkan dengan senang hati. Mau diskusi, mau ngobrol anytime. Cuman biasanya waktu luang paling enak itu pagi banget atau malam banget. Kalau agak panjang. Tapi boleh Pak. Asal WA dulu, nanti telepon-teleponan nggak apa. Nomor telepon kan ada di materi saya tadi juga ada. Jadi nanti silakan telepon, silakan email. Siapapun saya kira, bahkan adik-adik mahasiswa itu tiap seminggu bisa 2 kali, 3 kali diskusi lewat Zoom juga sering. Bahkan ada yang konsultasi, ada yang mengerjakan tugas-tugasnya juga sering diskusi dengan kami. Jadi termasuk juga teman-teman pengusaha, teman-teman lawyer juga banyak, nggak ada masalah. Kami tidak sangat senang kalau bisa diskusi dengan teman-teman siapapun itu. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ringo, terima kasih. Yang pertama dari Pak Elia, saya kira pertanyaan yang sangat menarik Pak Elia tadi. Kami setuju sebenarnya bahwa hukum ini kan sebenarnya bersumber dari sebuah nilai, ya kan? Karena memang hukum ini adalah kristalisasi sebuah nilai-nilai. Yang problemnya sekarang adalah nilai-nilai itu menjadi luntur. Hukum itu hanya seonggok pasal-pasal yang tidak mempunyai kekuatan substantif, gitu loh. Bahkan sekarang bisa jadi hukum ini menjadi sebuah alat, ya kan? Bagi siapa coba? Bagi mereka yang berkuasa, bagi oligarki, ya kan? Untuk apa? Ya untuk semakin mengeruk kekayaan alam, untuk semakin menguruk kekuasaan. Nah, sehingga wajar kalau ternyata perilaku elit itu nanti juga akan berimbas kepada perilaku masyarakat, ya kan? Perilaku masyarakat apa? Yaitu perilaku masyarakat itu ya dia abai terhadap nilai-nilai luhur yang sebenarnya sudah ada di dirinya atau ada di masyarakat. Yang berikutnya adalah saya juga sependapat yang disampaikan oleh Pak Elia, bahwa Undang-Undang 3 tahun 2020 it's okay, bagus, tetapi memang bahwa undang-undang itu heavy-nya lebih kepada pelaku usaha. Saya kira tidak hanya Undang-Undang 3 tahun 2020 Pak Elia dan teman-teman semuanya, juga plus bonusnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu pengaturan pertambangan ada 2 pasal. Dan 100% pasal tersebut untuk kepentingan pengusaha. Pasal 1 itu terkait bahwa hilirisasi mendapatkan royalti 0%. Gila kan? Bukan gila, sorry. Maksudnya insentif yang luar biasa menguntungkan bagi pengusaha. Yang kedua adalah pihak-pihak yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha pertambang diancam hukuman pidana lagi. Padahal di Undang-Undang Pertambangan sudah ada pidana, di Cipta Kerja ditambah lagi. Artinya apa? Semakinlah perlindungan kepada pengusaha berlapis, sementara ancaman terhadap civil society, terhadap masyarakat berlapis juga. Nah, itu terkait dengan kondisi yang terjadi. Terus pertanyaannya adalah bagaimana ini terhadap kondisi itu dan terhadap menyesuaikan itu. Ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, manakala kita berhadapan dengan kekuasaan dulu. Kalau kita berhadapan dengan kekuasaan, berarti kan yang kita hadapi alat negara.
Alat negara itu siapa? Ya bisa jadi legislatif, eksekutif, ya kan? DPR bisa jadi pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Maka cara-cara yang beradab adalah juga masih sementara cara-cara hukum. Cara-cara hukum yaitu apa? Ya judicial review peraturan tersebut. Ya kan? Yang kedua adalah juga melakukan gugatan-gugatan yang lain. Tetapi cara-cara yang tidak non-hukum, oke, ayo kita lakukan. Misalkan apa? Kita menggalang opini, kita menggalang aksi, kita melakukan gerakan masyarakat, kita menuntut, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun 2019 saya masih di DPR. Di akhir-akhir periode, saat itu Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Pertanahan, satu lagi Undang-Undang Revisi KUHP akan ditetapkan oleh DPR. Tetapi di luar terjadi demo besar-besaran tiap hari. Nggak jadi ditetapkan. Artinya apa? Demo itu ngaruh. Aksi itu pengaruh saat itu. Kalau sekarang nggak tahu. Karena yang demo juga kadang-kadang nggak juga. Oleh karena itu, kami tidak lagi menyarankan demo. Aksi kita adalah aksi yang akademik. Aksi membangun opini. Oleh karena itu saya tawarkan atau saya tantang, ayo nih teman-teman di Jakarta dan teman-teman di pusat berjaringan, membangun opini, membangun informasi, untuk sama-sama kita suarakan. Contoh nih, misalkan gini, ada kebijakan yang nggak benar misalkan terkait dengan penggunaan energi baru terbarukan, misalkan. Ya kita sama-sama bikin press release, ya kan, sama-sama menyampaikan suara ke DPR melalui surat, email, WA, dan lain sebagainya. Saya kira itu salah satu bagian perjuangan masyarakat yang bisa dilakukan. Kalau para aktivis, para tokoh, para kampus, mahasiswa bergabung bersama, saya kira masih akan ada pengaruhnya. Walaupun oligarki dan kekuasaan sekarang ini luar biasa dahsyat, tapi katanya jangan lelah untuk melawan, sepanjang dia salah. Oke, itu kalau kita melawan kekuasaan. Yang kedua, Pak, saya kira sengketa yang berikutnya kan tadi yang seperti saya sampaikan, private sector versus private sector atau masyarakat dengan masyarakat. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini kita harus melihat case by case, kasus-kasusnya dulu. Sehingga kalau kasus-kasusnya itu kita telaah, kita lihat, maka dari kasus itulah nanti maka akan terlihat bagaimana penyelesaian secara hukumnya. Sehingga nanti teman-teman semuanya kita lihat kalau sudah antara private sector yang murni, berarti itu kan sengketa, dan penyelesaiannya yang seperti saya sampaikan tadi, ada alternatif penyelesaian sengketa, ada penyelesaian sengketa non litigasi, termasuk juga nanti adalah terkait dengan gugatan-gugatan bila mana nanti akan menuju ke proses hukum. Terakhir dari pertanyaan Pak Elia, mari kita sama-sama kampanye untuk membangkitkan sebuah nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat kita. Hari ini nilai-nilai itu betul-betul terkikis dan nyaris hilang. Termasuk nilai-nilai terhadap kepatuhan terhadap hukum. Kira-kira begini, bagaimana saya disuruh patuh hukum, elitnya aja nggak patuh, kira-kira begitu. Bagaimana saya disuruh patuh hukum, hukumnya dipakai juga untuk diciptakan untuk kepentingan mereka. Nah, oleh karena itu, ayo kita kampanye sama-sama. Dari Mas Dimas atau Pak Dimas terkait dengan hukum adat. Pertama adalah begini, hukum adat tidak bisa kita generalisasi. Karena hukum adat itu nanti akan tergantung masing-masing lokasi, akan tergantung masing-masing daerah. Berbeda lokasi, berbeda juga adat. Satu. Yang kedua adalah hukum adat hanya bisa dikenakan untuk hal-hal tertentu. Contoh misalkan, di suatu daerah, ya kan, kalau misalkan kita menabrak peliharaannya, ayam atau kambing atau anjing atau apa misalkan, maka kita bisa dikenakan hukum adat untuk mengganti dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan di suatu daerah kita membunuh orang, ya saya kira nggak bisa juga dong hukum adat. Ya harus hukum positif itu. Gitu. Nah, oleh karena itu, saya kira pelaksanaan hukum adat juga akan tergantung di tempatnya masing-masing. Itu satu. Yang kedua adalah teman-teman semuanya, di dunia pertambangan, saya kira hukum adat, lebih tepatnya sebenarnya masyarakat adat,
lebih tepatnya kita harus menyesuaikan dengan masyarakat adatnya. Kalau hukum adatnya, ya kan, hukum adat itu biasanya hanya terkait dengan penggunaan atas tanah, misalkan itu seperti yang tadi disampaikan. Oke, pertanyaannya, kalau dia ditunggangi, satu, saya tidak mengomentari ditunggangi, karena untuk ditunggangi, untuk menyimpulkan ditunggangi atau tidak ditunggangi, itu harus dengan sebuah observasi yang lebih dalam, ya kan? Sebab kalau kita tidak di pihak mereka, berarti kita itu paling gampang, oh itu ditunggangi. Gitu. Kalau kita tidak di pihak mereka. Tetapi kalau kita pihak mereka, kita akan mengatakan, enggak, ini murni. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, kita harus fair untuk mengatakan ditunggangi atau tidak ditunggangi itu. Terus yang kedua adalah masyarakat menjadi enggan kalau misalkan tuntutan-tuntutan itu nanti disetujui misalkan. Nah, oleh karena itu begini Pak Dimas, saya kira kita harus menyeimbangkan betul. Menyeimbangkan betul itu begini. Di mana memang kita harus kooperatif dan mengambil win-win solution dengan masyarakat, tetapi pada titik tertentu di mana memang kita harus menegakkan hukum. Menegakkan hukum itu artinya adalah ya kalau misalkan ya andai izinnya sudah ada dan lain sebagainya sudah ada, prosedur sudah dilakukan, mau tidak mau terakhir ya hukumlah yang harus berlangsung. Tetapi sekali lagi pengutamaan mekanisme non litigasi kan menjadi penting. Masyarakat itu kadang-kadang menggunakan adat juga kadang-kadang seperti yang disampaikan Pak Dimas ya kedok juga di samping hitungan. Oleh karena itu dalam konteks ini yang lebih dikedepankan adalah teknik penyelesaian dan teori komunikasi. Dua hal itu. Jadi bagaimana kita teknik penyelesaiannya dan bagaimana kita mengkomunikasikan. Soal substansinya nggak begitu penting. Karena ujung-ujungnya ada dua hal. Berhubungan dengan uang atau tidak berhubungan dengan uang. Berhubungan dengan uang itu biasanya ganti rugi. Ya kan, uangnya kurang banyak. Gitu. Tapi kalau tidak berhubungan dengan uang adalah ada kepercayaan tertentu. Contoh misalkan di Bali. Bali itu nggak bisa sudah mau digunakan untuk tanda kutip pengusahaan geotermal. Nggak bisa. Karena apa? Saya tanya. Ya karena geotermalnya di gunung, sedangkan gunung itu dikeramatkan oleh masyarakat Bali. Ya sudah, titik. Kalau itu ya sudah, baliklah kita. Misalkan kalau itu. Kalau terkait dengan nilai-nilai yang sifatnya transenden. Tapi kalau nilai-nilai itu misalkan masih bukan yang sifatnya transenden, ya saya kira masih bisa dinegosiasikan. Contoh nih misalkan, di situ ada tanaman dan tanaman itu tidak merugikan lingkungan dan bisa dipindahkan, ya bisa dinegosiasi. Itu. Nah, oleh karena itu Pak Dimas terkait dengan hal ini saya kira soal teknik negosiasi. Jam terbang, keahlian komunikasi akan sangat mempengaruhi dalam penyelesaian seperti ini. Oke. Yang terakhir dari Pak Ahmad Jufri soal mitigasi risiko. Yes, betul. Bahwa salah satu kita belajar terkait dengan teknik penyelesaian sengketa hari ini adalah dalam rangka mitigasi risiko. Kalau kita profesional di bidang hukum. Kenapa? Karena mitigasi risiko itu adalah upaya untuk menelaah sebuah sesuatu itu bagaimana risikonya saat itu maupun di kemudian hari, termasuk sebentar, ada telepon dari tadi nggak tangkap? Sebentar. Halo, sebentar ya. Halo. Oke, lanjut. Jadi itu adalah dalam rangka untuk memitigasi risiko. Jadi teman-teman semuanya, bagaimana cara menyikapi ini? Seseorang yang punya kemampuan tinggi itu adalah orang-orang yang mampu memitigasi. Memitigasi itu adalah memperkirakan suatu kejadian yang belum terjadi. Mitigasi banjir berarti kan menyiapkan persiapan sebelum banjir itu datang. Memitigasi risiko berarti mempersiapkan persiapan sebelum risiko itu datang. Oleh karena itu, memitigasi risiko itu salah satunya adalah menghindari risiko.
Yang kedua, kalaupun toh risiko itu terjadi, maka risiko itu yang paling minim, yang paling kecil. Nah, itulah teman-teman semuanya yang terjadi. Saya agak terganggu dengan gambarnya, tak ganti dulu. Gambarnya Pak Kanzul Fikri. Jadi di mata agak mengganggu. Saya tak sebenarnya. Karena dia gambar bergerak sehingga mengganggu konsentrasi saya. Nah, sudah, tak ganti. Oke. Jadi memitigasi risiko itu adalah bagian dari upaya kemampuan yang harus dimiliki oleh profesional, teman-teman sebenarnya. Nah, mitigasi risiko itu salah satunya adalah melakukan pilihan-pilihan cara penyelesaian. Contoh, misalkan Anda itu ya memilih penyelesaian akan melaporkan pihak lain secara pidana, maka Anda juga harus siap memitigasi risiko. Risikonya bisa jadi ada laporan balik dan lain sebagainya. Nah, karena itu, Mas Ahmad Jufri, saya kira tepat, mitigasi risiko itu adalah bagian upaya untuk menghindari risiko dan juga untuk meminimalkan risiko. Bagaimana caranya? Caranya itu ada dua yang paling berpengaruh. Satu adalah kemampuan dan kapasitas seseorang, pintar atau tidak pintarnya. Kedua adalah jam terbang, experience. Gitu loh. Mohon maaf teman-teman semuanya, kalau hari ini saya membaca draft naskah kontrak, itu paling sekian menit saya sudah tahu, oh risikonya seperti ini. Kalau dulu ya saya harus baca berulang-ulang. Gitu. Yang kedua, kalau Anda ngasih draft kontrak ke saya akan langsung bisa dapat memperkirakan begini. Oh, levelnya orangnya segini, pengalaman segini, dia S1, S2 atau S3, dia lulusan dalam negeri atau lulusan luar negeri, dia hebat atau tidak, insya Allah paham. Maksudnya kita bisa ngukur itu. Gitu. Karena jam terbang. Nah, itu juga salah satu mitigasi risiko. Gitu. Kalau misalkan saya tahu lawyer mereka itu hebat, misalkan, waduh, jangan dulu dong kita gugat-gugatan, lebih baik sedikit mengalah untuk mencapai kesepakatan. Nah, itu juga bagian dari memitigasi risiko. Oleh karena itu, pekerjaan lawyer itu sebenarnya adalah pekerjaan tukang untuk memitigasi risiko. Caranya dua tadi itu. Kita harus meningkatkan kapasitas dengan ilmu dan lain sebagainya. Yang kedua, pengalaman, experience. Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan ini dalam rangka untuk upaya memitigasi risiko dalam melaksanakan profesi hukum. Oke. Itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas moderator. Baik, terima kasih Pak Bisman, luar biasa sekali diskusi kita pada sesi terakhir ini. Banyak pertanyaan sebenarnya dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, dan saya sampaikan kepada peserta yang pertanyaannya belum terjawab, tidak usah khawatir, nanti teman-teman panitia akan merangkum dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kemudian akan dijawab secara tertulis oleh Pak Bisman, nanti bisa diakses di website kami, seperti itu. Oh jangan Mas, sudah nggak punya waktu, saya tertulis mending telepon aja. Oh, baik, langsung bisa telepon ke Pak Bisman bisa. Jadi kalau jawab tertulis, Busep aja yang jawab, jangan saya. Baik, Pak. Itu masih kerjaan saya dong, kasihan saya. Baik, terima kasih Pak Bisman, luar biasa sekali. Namun sebelum diskusi ini diakhiri, karena jam telah lewat dari yang seharusnya, kami minta Pak Bisman untuk closing statement pada sesi kelima ini. Silakan, Pak. Oh, sudah lewat ya? Iya, Pak. Oh ya, teman-teman terima kasih. Saya mohon maaf nih, mohon izin banget kalau ternyata ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab atau pertanyaan yang tidak sesuai. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Moderator, di luar forum ini saya dengan senang hati telepon, WA, ataupun email juga ya. Tetapi tentunya dengan batas-batas tertentu saya tidak akan keberatan. Senang sekali. Oleh karena itu, saya berharap semoga pelatihan dan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, yang bisa membuat kuat itu kita bisa sama-sama, kita bisa bernetwork, kita bisa berjaring, tidak hanya untuk tambang saya kira teman-teman semuanya, tidak hanya untuk energi, tetapi mungkin untuk bidang-bidang yang lain, untuk lingkungan, untuk bidang-bidang hukum lain juga saya kira kita juga sangat terbuka. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatian saudara semuanya, Bapak Ibu semuanya. Dan senang sekali kalau suatu ketika kita bisa dapat bekerja sama atau ada forum-forum lain untuk bisa saling tukar pikiran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bisman, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Namun sebelum diskusi ini diakhiri, seperti biasa, kami minta Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Saya minta sisa-sisa semangatnya untuk kita sama-sama angkat tangan kanan ke atas untuk sesi foto bersama. Baik, Bapak Ibu akan dipandu oleh panitia, kita foto bersama, kita sama-sama ingin pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian atas semangatnya. Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta pelatihan penanganan kasus hukum pertambangan dari pagi hingga sore hari ini masih aktif, masih mengikuti. Saya ucapkan terima kasih yang dari awal sampai akhir. Peserta 153 ini yang mengikuti jalannya pelatihan dengan baik, terkhusus Bapak Ibu yang menyalakan kamera ataupun Bapak Ibu yang tidak sempat menyalakan kamera karena jaringan. Luar biasa sekali atensi Bapak Ibu terhadap materi-materi yang diberikan oleh narasumber. Kami ucapkan banyak terima kasih. Ada beberapa hal menarik yang perlu kita jaga bersama, yaitu kepedulian kita terhadap pertambangan di Indonesia, sebab hal itu merupakan sumber daya alam yang kita miliki. Ada banyak usulan yang masuk dari peserta. Ada tadi mengusulkan terkait dengan pembentukan asosiasi, ada yang mengusulkan terkait dengan Akademi Hukum Pertambangan, ada juga mengusulkan Akademi Khusus Minerba, sertifikasi advokat sengketa tambang, dan lain-lain sebagainya. Saya pikir itu hal menarik yang perlu kita rawat bersama. Panitia sudah menyiapkan grup pelatihan ini. Kami berharap grup tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai ajang silaturahmi dan diskusi ataupun transformasi pengalaman. Kita harap forum-forum semacam ini akan kita terus selenggarakan. Kami harap juga Bapak Ibu kesediaan waktunya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Tadi ada hal yang menarik yang diusulkan oleh Bapak Ibu, yaitu terkait dengan pembentukan klub-klub studi. Ini hal menarik yang perlu kita pertimbangkan bersama. Nanti di Pusep akan merumuskan satu forum ataupun satu klub. Semisal kalau Indonesia Lawyers Club itu sangat familiar di telinga Bapak Ibu yang menggeluti hukum tentunya. Itu awalnya dari Jakarta Lawyers Club. Nah, sebenarnya telah ada Jakarta Mining Club, tapi alangkah baiknya kok kita berbuat seperti Indonesia Mining Club. Itu tentu lebih besar dampaknya karena peserta pelatihan ini berasal dari seluruh Indonesia. Hal-hal yang Bapak Ibu usulkan tentu kita akan bahas dan ramu bersama di panitia, kita akan kembangkan. Jadi kami harap grup yang telah terbentuk ini bisa aktif. Kami harap tentu di daerah itu sangat banyak peristiwa-peristiwa tambang yang tidak diketahui oleh kami di pusat. Kami harap ada sharing informasi ataupun kita bisa mendiskusikan bersama informasi kegiatan-kegiatan pertambangan, ataupun kita bisa memberikan kritik dan masukan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Bisman, perlawanan kita yang harus dilakukan adalah perlawanan lewat jalur akademik. Kita bisa melakukan pembentukan opini publik, kita bisa melakukan legal opinion, ataupun kita bisa melakukan dalam bentuk jurnal ilmiah. Nah, terima kasih. Itu beberapa saran dari kami. Kami harap kita tetap dapat berkomunikasi, bersilaturahim dengan kami di Pusep, dan rekan-rekan Bapak Ibu bisa membangun jejaring bersama. Itu penutup dari kami. Kami dari segenap panitia dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya mengikuti jalannya pelatihan dari pagi hingga sore hari ini, bahkan mungkin hingga malam ini di Indonesia bagian timur. Kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu. Kami kembalikan kepada Pak Maria Olva. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya Bang Akmal. Teman-teman peserta pelatihan yang saya hormati, kami informasikan bahwa Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan atau PUSEP dalam waktu dekat ini juga akan mengadakan beberapa pelatihan dan kegiatan yang sangat menarik untuk diikuti. Untuk itu Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan peserta pelatihan ini, informasi lebih lanjut akan diumumkan melalui website dan media sosial PUSEP. Para peserta pelatihan yang